imam apa? Saya menjawab tidak mengikuti keempat imam, tetapi ikut Al-Quran dan hadis, dengan tujuan tidak ingin nanti adanya perbedaan akan percaya antara satu imam dengan imam yang lain. Apakah saya termasuk orang yang sombong, bahkan tidak mengakui imam yang saya ikuti, imam yang saya ikuti? Kalau seseorang menjawab, saya tidak mengikuti satu imam pun, saya ikut Quran dan hadis, super dia nggak ikut Quran hadis. Orang yang ikut Quran hadis mesti bermasalah. Rentetannya begini, Tuhanmu siapa? Allah. Kamu ikut Allah? Ikut. Mana Allah? Allah tidak tampil seperti Tuhan kafir, tapi Allah ada. Dan Allah memberi petunjuk kepada kita melalui utusannya, yaitu Rasul. Udah, nomor 2. Mana Rasul? Tidak ada Rasul. Rasul sudah kembali kepada Allah. Maka dari mana kamu ikut ajaran? Dari Quran, dari hadis. Dari mana Quran hadis? Quran ditulis oleh sahabat, baru sempurna setelah Ali. Di masa Abu Bakar cuma 1 ditulis, disimpan di rumah Hafsah. Di masa Utsman 6 ditulis, dikirim ke raja-raja dunia. Di masa Utsman sudah banyak, tapi tak ada baris, tak ada titik. Di masa Ali diberi baris dan titik. Ini 1 dulu. Bagaimana ikut Quran kalau nggak ikut pada ulama mazhab? Ikut pada ulama. Yang nulis itu ulama yang kasih baris itu. Tanpa mereka baris pun tak ada, ini titik pun tak ada. Misalnya bacaan bismi, akan kita baca titik bi, karena mungkin 3 kan begitu. Udah. Kemudian kamu ati Allah, ati Rasul, patuh Allah, patuh Rasul. Bagaimana kamu akan patuh? Ya ikut sahabat. Mana sahabat? Kata Nabi kan sahabat yang mana Ustaz dan tabi'in atau bahasa lain yaitu salafi, yang dipakai namanya oleh Wahabi. Salafi itu orang kurun 100, 200, 300 karena dijamin benar oleh Rasul. Afdhalul kuruni tumayalaunahu. Sebaik-baik kurun saya, dan setelah itu dan setelah itu. Oleh tetapi kurun al-arba'ah, jangan ikut yang nomor 4. Ini yang terjadi. Jadi dari mana kita akan dapat agama dari Rasul tanpa sahabat? Udah ada sahabat. Mana sahabat? Nggak ada juga. Jadi dari mana kamu tahu hukum, cara salat, cara puasa, cara zakat, cara haji? Itulah ada manusia-manusia tadi yang jadi leader dalam Islam. Mereka itu super alimnya, mereka kuasai sastra, mereka ahli tafsir, hafid Quran sudah pasti, bahkan minimal mereka menghafal hadis minimal 300.000 hadis. Orang yang hafal hadis 300.000 namanya hakim dalam istilah kita. Hakim itu ada jaminan dari Rasul. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Apabila berijtihad seorang hakim dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Kita katanya mau kembali kepada Quran dan hadis. Siapa kita? Kita hakim, tapi pakai bau dulu. Hakim bau, bukan hakim beneran ya. Jadi mereka sudah ada jaminan dari Rasul, dan kita tahu agama Islam itu lewat mereka. Andai tak ada 4 mereka yang membukukan agama, sampai hari ini kita cuma tahu Islam itu legenda. Wahabi yang sombong ngomong gitu, kembalikan kepada Quran hadis. Nenek dia, si Ibnu Arabi, si Nasiruddin Albani, si Bin Baz, si Muhammad bin Abdul Wahab, si Muhammad Abdul, ambil ilmu dari ulama mazhab juga. Cuma jahatnya begini. Nama saya dikenal Tengkuji. Ini HP Xiaomi. Supaya terkenal saya coret tulis Xiaomi. Jadi ambil punya orang, taruh merek pribadi, itulah orang sombong namanya. Jadi kalau nggak ada mereka, dari mana kita tahu ulama? Ikut mereka dijamin benar. Tapi mereka mulai memisah-misahkan antara Nabi dan Rasul. Ikut Nabi
sunnah ikut Nabi, ikut sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah ikut Nabi, ikut sahabat. Tanpa sahabat kita nggak kenal Nabi. Nggak ada cerita Nabi, nggak ada hadis tanpa sahabat. Alhamdulillah ulama mazhab 4 itu mereka berkurun kedua dan ketiga. Contoh Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Bukhari tahun 194. Masih tahun periode kedua. Alimnya Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis sahih di atas Imam Syafi'i. Karena udah dikit, udah ada buku-buku karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu cari sendiri hadis. Per rumah beliau datangi. Udah, Imam Syafi'i hafal hadis 500.000. Imam Bukhari hafal hadis 600.000. Cuma lahirnya agak telat dikit. Dalam tafsir, artinya memahami Quran dan hadis, beliau 100% ikut Imam Syafi'i. Makanya ketika kita pelajari biografi Imam Bukhari, Muhammad bin Zakaria tinggal di negeri Bukhara, beliau pengikut mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Demikian the best beliau ikut mazhab. Kita baru kulik kitab hadis Imam Bukhari baca, udah mulai kembalilah kepada Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis tak pernah salah. Jangan ikuti mereka, karena mereka juga manusia seperti kita. Ikutilah saya si panse. Kan begitu, orang lain jangan ikut, suruh ikut dia, kan gitu. Itu yang terjadi hari ini. Gaya pikiran dia. Ketika kita tafsir Quran sendiri, hadis sendiri, dia larang. Harus ikut gaya dia juga. Itu adalah pengkelabuan supaya kita tinggalkan ulama kita, ambil ulama dia. Nanti ketika mereka ikut Quran hadis, no mereka ikut Quran hadis. Itu kata saya. Boleh dibuktikan. Kau nggak ngomong, kalau Allah Ta'ala fil Quranil Azim, enggak. Mereka tidak ngomong, qala al-Albani, qala al-Bin Bas. Nah, mana juga Quran hadis. Ngerti ya? Nah, ini yang terjadi. Jadi